Sebelum jadi tersangka, Baradae ternyata diancam. Benarkah dari para jenderal? LPSK ungkap permohonan perlindungan yang diminta Baradae didasari karena adanya ancaman. Namun sebelumnya, admin ucapkan syukur alhamdulillah berkat doa kita semua, kasus ini sudah mulai menemui titik terang karena Polri sudah menetapkan satu tersangkanya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap beberapa pernyataan Baradae saat menjadi pemeriksa asesmen psikologis untuk memperoleh perlindungan. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyatakan dalam keterangannya, Baradae mengaku hal yang menjadi dasar permohonan perlindungan dilayangkan ke LPSK karena yang bersangkutan mengalami ancaman. Ya, memang Baradae menyampaikan sesuatu hal yang menurut dia memang akan mengancam dia, kata Edwin Partogi Pasaribu kepada awak media Kamis 4 Agustus 2022. Hal tersebut sekaligus mempertegas pernyataan kuasa hukum Baradae, yakni Andreas Nahot Silitonga, yang menyebut kalau koordinasi pihaknya dengan LPSK sebagai langkah permohonan preventif untuk sang klien. Andreas juga menyatakan hal senada, namun enggan membeberkan secara detail bentuk pengancaman yang diterima oleh kliennya. Menanggapi hal tersebut, Edwin Partogi Pasaribu juga enggan menyebutkan bentuk pengancaman dan siapa sosok yang mengancam Baradae. Pembahasan tersebut, kata Edwin Partogi Pasaribu, hanya akan disampaikan dalam rapat pimpinan LPSK dan belum dapat disampaikan kepada publik. Tetapi itu juga mohon maaf, belum bisa kami sampaikan kepada publik. Kami hanya sampaikan kepada rapat pimpinan LPSK, tukas Edwin Partogi Pasaribu. Sebagai informasi, LPSK menerima permohonan perlindungan dari Bayangkara II Richard Eliezer atau Baradae pada 14 Juli 2022 silam terkait insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Adapun permohonan perlindungan itu dilayangkan guna melindungi Baradae yang disebut sebagai saksi dari dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi serangkaian dengan insiden baku tembak tersebut. Hingga kini proses pemberian asesmen perlindungan terhadap Baradae di LPSK masih berlangsung. Terkini, yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menewaskan Brigadir J tersebut. Baradae diduga melakukan pembunuhan dengan dijerat pasal 338 JO, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penetapan tersangka itu juga setelah penyidik memeriksa sedikitnya 42 orang sebagai saksi. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Polri memastikan penyidik kasus itu tidak akan berhenti sampai penetapan Baradae sebagai tersangka. Bukan hanya Baradae, IPW, publik menduga Irjen Verdi Sambo terlibat dalam kematian Brigadir J. Indonesia Police Watch IPW menilai keputusan penyidik menyertakan pasal 55 dan 56 saat menetapkan Baradae sebagai tersangka dalam kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J sudah tepat. Artinya, dalam kasus kematian Brigadir J ini, pelaku pembunuh tersebut tidak hanya Baradae, melainkan ada dugaan pelaku lain yang ikut terlibat dalam kasus tersebut. Sugeng Teguh Santoso menyebut publik tidak percaya jika pelaku pembunuh Brigadir J hanya dilakukan oleh Baradae. Publik sebut IPW menduga ada keterlibatan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo dalam kasus tersebut. Publik tidak percaya pelaku penembakan hanya Baradae. Publik menduga bahwa Irjen Verdi Sambo terlibat dalam penembakan tersebut, ucap Sugeng Teguh Santoso. Di sisi lain, IPW menyoroti soal pihak keluarga Brigadir J yang menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Hal ini menunjukkan sinyal bahwa keluarga Brigadir J tidak percaya akan kinerja tim sus Polri.
upaya pencarian keadilan keluarga Brigpol Y sebagai korban mati ditembak mengadu kepada Menko Polhukam Mahfud MD adalah sinyal bahwa terdapat ketidakpercayaan orang tua Brigpol Y pada proses kerja Polri melalui tim sus, ungkap Sugeng Teguh Santoso. Menurut Sugeng Teguh Santoso, upaya tersebut merupakan bentuk tekanan politik kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jenderal Sigit diharapkan betul-betul mengawal kerja tim sus agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi keluarga Brigadir J. Kapolri harus memperhatikan manuver ini untuk kemudian bisa mengarahkan tim sus yang dipimpin Wakapolri memenuhi harapan keluarga, kata Sugeng Teguh Santoso. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan datang dari saya selaku manusia biasa yang tak pernah luput dari yang namanya salah, lupa, dan dosa.